Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau begitu ya pemikiran-pemikiran mereka. Anies diadukan ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama karena pakai akronim Amin. Ini kan lucu begitu kan. Masa sebagai kata-kata Amin ya, akronim Amin begitu kan, diadukan ke Bareskrim. Ada apa begitu kan? Ya, katanya penistaan agama begitu. Ini kok tiba-tiba gimana? Padahal singkatan di situ dicap sebagai penistaan agama. Ini kan logika yang salah begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya yang melaporkan siapa? Coba bayangkan. Masa dengan kata-kata amin saja dilaporkan, justru yang melaporkan yang seharusnya dilaporkan itu Pak Zulkifli Hasan di situ begitu. Ya, justru yang kemudian menjadi peringatan begitu di situ Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa kata-kata amin itu mengandung pertengkaran dan sebagainya. Ini kan lucu begitu kan negeri kita. Di negeri Konoha kok bisa melakukan seperti itu begitu. Jadi sepertinya mereka sudah panik begitu kan ya. Anies diadukan ke Bareskrim ya atas dugaan penistaan agama karena pakai akronim Amin. Siapa yang disalahkan? Kok Anies Baswedan terus disalahkan begitu ya. Jadi dengan cara-cara mereka untuk memframing mengalahkan Anies Baswedan. Saya masih teringat bahwa kampanye di 2019 begitu kan. Ketika Prabowo sering menyerang Pak Jokowi sana sini, masyarakat bisa melihat di situ begitu. Inilah mungkin satu sisi atas kesalahan dari seorang lawan-lawan mereka begitu ya. Saking paniknya melihat Anies Baswedan elektabilitasnya sangat tinggi begitu kan. Malah mulai dipreteli satu persatu. Ya, apa yang mau dilakukan ya? Kata Amin tidak mendiskriminasi begitu kan. Bahkan yang ngeri ini baru jadi capres ada aja buzzernya udah main lapor ya. Main lapor polisi mulu. Kerjanya apalagi kalau jadi presiden beneran. Ada apa aja ya katanya begitu ya. Makanya ya pagi-pagi ya belum ngopi ya. Tolong ya kok yang muncul berita beginian. Kata amin itu kata tidak baku. Amin ya. Tapi ada di KBB begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dengan kata-kata amin. Kenapa semuanya pada takut, pada mingkem begitu kan. Ya apa yang mau dipermasalahkan? Ini kan singkatan begitu kan. Beda dengan amin. Dengan amin di situ begitu. Apakah pola-pola pikir kita harus mengikuti hal seperti itu begitu kan? Ini kan masalah soal ibadah, ini kan masalah soal politik dan sebagainya. Ya, orang-orang melaporkan itu mungkin tidak mengkaji secara keseluruhan ya. Yang penting amin disalahkan, yang penting amin disalahkan. Coba setelah Pilpres nanti begitu kan ya. Setelah pemilihan apakah ada nanti begitu perdebatan-perdebatan seperti ini? Saya kira kan juga tidak ada di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat begitu kan ya di masyarakat begitu kan kata-kata amin itu hal yang biasa kok begitu kan. Ngapain harus ditakuti di situ begitu. Seharusnya kan seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau amin ini sekarang ini disalahkan ya sampai kapanpun begitu disalahkan begitu. Ini penyebabnya aneh, mengubah keputusan akan menyalurkan suara ke pasangan Gama kalau amin ya. Ya nggak lolos ke putaran kedua. Kerusakan dan demokrasi di Indonesia akan semakin rusak kalau nomor 2 menang. Ini ya inti masalahnya bukan dari PDP tapi dari Jokowinya. Apa maksudnya? Anjing-anjingnya penikmat kekuasaan ya makin panik. Anies makin menjulang ya. Dan mendukung makin kedatangan. Laporan ini kok gimana begitu kan aneh begitu. Ya betul begitu. Masa hal-hal seperti ini kata Amin mau dilaporkan begitu kan. Ini kan gimana? Kemarin disalahkan. Kata Amin itu akronimnya tidak bagus, tidak baik ya. Kok begitu lincahnya begitu kan ya. Bacot terus begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa kenapa harus Anies Baswedan yang sana sini disalahkan, kampanye sana sini dicegal begitu kan? Apakah cara-cara seperti ini di negara Konoha begitu kan ya? Jadi jelas Wakanda nomor Indonesia forever. Ternyata terbukti apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Dalam hal ini kenapa masih ada seperti itu? Jadi banyak yang melaporkan tentang Amin ini begitu kan. Ya dikit-dikit ya dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Emang kata Amin pernah kriminalisasi begitu sampai dilaporkan ke Bareskrim. Bahkan ya Anies diadukan ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama karena pakai akronim Amin. Dari dulu kan gak ada masalah begitu. Kenapa elektabilitas Anies Baswedan ketika naik ya malah takut.
Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diadukan ke Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan penistaan agama lantaran pakai akronim AMIN dalam kampanye pemilihan presiden. Bayangkan ya, dilaporkan ya kepada Reserse Kriminal Polri begitu. Ini kan agak lucu sih sebenarnya begitu kan. Jadi kenapa kok melaporkan kata-kata amin begitu? Emang punya masalah apa amin? Menistakan agama apa amin, bayangkan. Apakah dengan kata-kata amin di situ begitu kan? Jadi pihak kepolisian itu melihat dari perilaku, melihat dari apa yang diucapkan. Masa dengan kata-kata amin dilaporkan begitu kan? Ini kan gimana ngacoknya begitu kan? Saya tidak habis pikir di situ begitu. Sayang seribu sayang, dari dulu ya kemana aja mereka ya. Kok baru connect ya? Kok baru terasa kalau amin itu ya punya ya magnet yang sangat luar biasa di situ ya. Ini pengaduan masyarakat Domas dibuat kelompok bernama Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Saya tidak habis pikir begitu kan. Forum Anti Aktivis Dakwah Kampus ya. Ya, ini kan sudah jelas Forum Aktivis Dakwah Kampus. Emang ada aktivis dakwah kampus begitu? Saya tidak habis pikir di situ begitu kan. Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia ya Umar Segala yang merasa pemakaian akronim itu termasuk dalam penistaan agama. Adapun akronim AMIN dipakai Anies bersama pasangan Muhaimin Iskandar. Itu kan singkatan, Bos. Ya, itu kan singkatan. Jelas bahwa dijelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya penggunaan kata amin ini adalah penggunaan kata suci, penggunaan harapan ya, harapan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Lah, ini kan gimana begitu kan? Amin, amin, amin. Itu kan berbeda bahasa mereka begitu kan. Jadi kalau ada sekarang ini ada yang mempermasalahkan dengan soal itu, ya saya kira harus banyak belajar lah begitu kan ya, menjadi mahasiswa di situ begitu. Ya, ini kan menjadi tertawaan begitu kan. Masa kata-kata amin harus dilaporkan seperti itu begitu. Kemana begitu kan ya, mengatasnamakan aktivis dakwah mahasiswa di situ begitu kan ya. Ini kan dari awal kemana aja mereka. Ini sudah hampir ya 1 tahun begitu kan kata-kata amin di situ begitu. Jadi saya kira ada pola pikir yang salah hari ini begitu. Mulai ada ketakutan, kepanikan yang sangat luar biasa. Bahkan Umar menyebutkan bukan cuma di agama Islam, amin pun ya punya makna yang sama ya bagi agama-agama lain di tanah air. Dia mengungkapkan Anies mempolitisasi agama demi kepentingan pribadi dalam Pilpres 2024 dengan menggunakan akronim AMIN. Apa yang salah coba bayangkan? Akronim AMIN apa yang salah begitu? Itu singkatan kok begitu kan ya. Inilah kalau tidak tahu politik Islam ya dan demokrasi, asal ngomong asal melaporkan. Saya kira tanya mereka begitu kan. Jadi saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian sampai kapanpun begitu kan seolah-olah mencari kesalahan Anies Baswedan. Itu aja sebenarnya begitu kan. Poin ya substansinya itu mencari kesalahan Anies Baswedan. Dia mengatakan Anies pun pernah melakukan aksi tahiyat ya dengan gestur 2 jari begitu kan ya. Dalam acara podcast bersama Ustadz Abdul Somad. Padahal diketahui cuma ada 1 jari, yaitu telunjuk dilakukan dalam gerakan salat. Nah, ini kan sudah dipelintir lagi mereka. Bukankah Zulhas yang ngomong seperti itu begitu kan? Kenapa nyampe pada Ustadz Abdul Somad begitu kan? Konteksnya berbeda di situ begitu. Jadi pada waktu itu ketika Abdul Somad menanyakan begitu dan sekarang sudah apakah tahiyatnya sudah pakai 2 atau apa, ternyata diperjelas oleh Zulkifli Hasan. Seharusnya yang dilaporkan Zulkifli Hasan di situ begitu kan. Saya tidak habis pikir anak muda sekarang bisa ya begitu kan mencari-cari kesalahan demokrasi hari ini begitu ya, kacau luar biasa begitu. Itulah akibatnya kalau orang-orang ya hanya sana sini menyalahkan orang ya tanpa mengkaji di dalamnya begitu. Bahkan Umar mengaku menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar saat Anies ya dengan pose 2 jari ketika tahiyat sampai hadis-hadisnya ya pemakaian kata amin. Dia berharap ya Kob Bayangkara bisa memproses agar tidak memicu konflik horizontal di masyarakat. Ini kan lucu begitu kan, lucunya kan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masyarakat kan sudah paham, masyarakat bisa menilai ya atas kepanikan dengan kata-kata amin seperti itu begitu kan, paniknya luar biasa di situ begitu. Jadi saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu kan, saya kira ada sesuatu yang kemudian salah cara berpikir mereka. Jadi saya berharap bahwa
ya siapapun mau mempermasalahkan kata amin ya silahkan begitu kan. Tapi yang jelas emang masyarakat Indonesia bodoh semua. Emang kata amin begitu kan digunakan oleh Anies Baswedan emang bodoh semua begitu kan ya. Jadi saya kira itulah kekacauan mereka cara berpikir begitu ya. Ya substansi saya melihat bahwa wah ini mencari kesalahan Anies Baswedan. Itu aja sih sebenarnya. Siapa yang melaporkan? Ya pastilah ada dalang di balik itu semua ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.